In Indonesia, beautiful women cannot be separated from the standard of being slim and fair-skinned. An unwritten standard but many believe. Anita Harto is one of them. Since the age of 13 years, Anita implements such beautiful standards because of the ridicule of others. Don't want to be called fat, Anita also tried diet drug at young age. Nah ini semua sebenarnya diawalinya udah dari aku remaja sih, karena dulu itu aku balerina. Dan kalau misalnya balerina kan tahu dong harus yang kurus, yang langsing, yang kayak gitu-gitu. Dan aku jadi terbiasa untuk ngosongin isi perut gitu setiap kali aku makan, karena harus perform seperti itu gitu. Nah jadi aku lumayan memiliki keterikatan dengan obat-obatan diet itu dari aku remaja sih, umur 13 tahun. The perception that beauty must be slim imprinted firmly in Anita's mind. There isn't a day that she doesn't pass without taking the slimming pills. Semua diet pills, terus slimming tea, terus sampai ya, dari yang herbal sampai dengan yang pil-pil gitu, aku terbiasa mengkonsumsi itu semua. Starting from trying, slowly this become a habit, even addiction. Sebelum makan tuh setengah jam gitu. Terus jadi pas aku makan tuh kayak lebih bebas lah mau makan karbohidrat seperti apa. Misalnya nasi atau mie atau kentang gitu kan. Supaya ketika aku minum itu ceritanya katanya tuh karbonya diblok gitu kan ya. Jadi nggak diserap apa gimana lah gitu. Udah kayak gitu aku minum lagi nanti setelah makan ada obatnya itu untuk keluarin minyak-minyak gitu. Jadi itu kita mohon maaf ya. Jadi dari belakang tuh keluar tuh minyak kalau habis makan. Apalagi kita makan yang gorengan misalnya gitu bisa keluar minyaknya. Oh itu tuh seneng banget lah kalau nemu obat-obat yang kayak gitu. Anita also frequently limits the intake she eats. Often, Anita always leaves food. Kadang-kadang aku suka traveling juga sama Anita, kayak kita suka bikin acara. Aku ingat banget dulu kan kalau kita namanya jalan-jalan kita pasti mau kulineran kan. Nah di situ dia udah lengkap tuh bawa suplemen-suplemennya. Ada yang buat fat blocker lah, carb blocker. Jadi tuh pasti dibawa makanan itu semua. Terus itu kalau pesan makanan dia yang pesan tapi akunya ngabisin karena dia makannya cuma dikit banget. Gitu udah setiap kali setelah konsumsi itu juga emang ya gitu-gitu aja diet mulu kayaknya kerjaan Cianita tuh diet terus tapi kok ya mohon maaf nih kok gitu-gitu aja ya kan maksudnya nggak kurus-kurus banget. Getting older, Anita was even more fear of the fat stigma. For the sake of staying slim, Anita was keeping diet drugs for her to always consume. Ketika aku pergi kemanapun, jadi misalnya aku pergi ke kota mana, negara mana, terus aku pasti langsung ke farmasinya, aku cari tahu obat diet paling terkenal di situ yang dikonsumsi oleh orang-orang di situ yang favoritnya apa. Aku selalu beli untuk 3 bulan, jadi satu botol itu biasa untuk 1 bulan ya, itu sekitar 90 kapsul, sehari minum 3 kali. Aku pasti beli 3 botol gitu, dan aku pergi kemanapun aku cari. Dan ternyata aku punya tabungan tuh banyak banget ya obat diet. But over the time, Anita realized something that she was routinely doing all this time. Kumpulin obat-obat diet aku yang banyak itu, hasilnya tuh sepanci mbak, sepanci. Aku buka-bukain semua kapsul-kapsulnya, aku lihat kayak gila ini banyak sekali ya, puji Tuhan aku nggak konsumsi. Mungkin kalau aku konsumsi ginjal aku udah nggak tahu kayak apalah gitu ya. Years of habit become a routine in her life. If she doesn't eat it, she will get anxiety. Nah, one day aku lupa bawa obat itu ke kondangan. Hasil aku nggak berani makan sampai kayak temen aku kayak lu tuh kenapa sih gitu kan? Dia udah makan aja sih gitu, tapi nggak bisa, kayak takut banget kalau misalnya apa yang aku makan itu bikin aku langsung naik berat badan atau langsung intinya naik berat badan sih. Dulu itu sangat conscious lah sama takut gendut yang kayak gitu-gitu. Padahal ya dengan takut itu ya jadi gendut beneran. She also tried various diet to perfect her appearance and try to keep her body ideal. She last did a low-calorie diet and successfully lost 16 kilograms in 2020. Akhirnya aku low-calorie diet selama kurang lebih 7-8 bulan ya gitu sampai aku kurus banget gitu ya. Tapi ternyata pas aku kurus tuh
aku ngerasanya oke, aku udah mencapai gitu, mencapai target gitu. Tapi untuk memaintain itu tuh nggak mudah karena makanan yang aku makan tuh kalorinya tuh sedikit sekali gitu. Dan itu menyebabkan otot-otot aku juga luruh juga bersamaan dengan timbangan yang luruh ya gitu. Nah ketika aku mau kembali olahraga lagi, latihan beban segala macam, aku mengalami cedera. A price Anita had to pay because of ignoring her health. Not only her muscles are injured, but also the digestion of this mother of two starts to have troubles. Masalah pencernaan ini semuanya dimulai itu sebenarnya sudah lama banget sih Mbak. Cuman terpicunya itu baru terakhir kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya. Aku tuh nggak bisa BAB kalau nggak ada pencahar atau kayak aku nggak minum obat diet atau fiber-fiber gitu yang membantu untuk melancarkan pencernaan. Moments of awareness started to emerge in Anita's mind. Kok gue jahat banget ya sama diri gue yang udah dari si kecil umur 13 tahun itu sampai sekarang tuh kalau mau menikmati makanan tuh selalu disertai rasa bersalah gitu. Dan dari situ aku ngeliatnya ke diri sendirian di depan cermin kayak aku jadi orang yang paling sering ngutukin diri aku sendiri gitu di depan cermin gitu. It's like pernah gak sih aku memuji diri sendiri ketika aku lagi ngaca gitu, Anita kamu tuh hebat banget, kamu tuh luar biasa banget, apart from kritikin tubuh kamu gitu kan. Tubuh ini kan tempat jiwa kita punya rumah ya. Kalau misalnya kita sendiri yang bilang kayak lu jelek, lu gendut, lu ugly gitu, terus siapa gitu yang bisa ngehargain diri kita kalau bukan diri kita gitu. Anita realized that she could not go to the toilet smoothly every day without laxatives. If the natural way, Anita had to go through a hurt disposal process. Sekitar 3 tahun yang lalu ya, aku sadarin bahwa kalau misalnya aku nggak minum itu, aku nggak bisa BAB gitu. Pernah aku nggak minum, aku sampai nggak bisa BAB itu sekitar hampir 6 hari. Dan itu rasanya nggak enak banget sih, kayak bener-bener apa ya, pas tiap ke kamar mandi tuh kayak sampai keluar air mata saking sakitnya gitu kalau kita mau buang air gitu kan. Dan aku sampai pernah cuci usus juga ya, namanya edema gitu, dan itu sampai aku 1 jam di kamar mandi itu sampai mules banget, sampai keringet dingin seperti itu hanya untuk bisa buang air besar gitu. Digestion, also called the second brain. Digestive system is as important as brain function. Healthy digestion will make a healthy body. On the contrary, if digestion is bad, of course the body will give a signal that will adversely affect the body condition. Don't want to depend on medicine, Anita tried herbal way, Chinese stick tea, but the effect was very uncomfortable. Dulu tuh aku ada minum teh jati Cina, tapi mungkin entah salah di cara aku bikin atau dosisnya, kan kita kan namanya itu kan kayak apa ya, teh-teh yang di luaran ya, kita nggak tahu dosisnya, kita main masak aja gitu. Tapi setiap minum teh jati Cina itu malam-malam itu kaki aku dingin, badan aku tuh kram gitu, pagi-pagi tuh mules banget baru aku bisa ke WC. Tapi mules banget itu sakit banget Mbak, sampai kaki tuh dingin gitu. Tapi masa sih kita setiap malam tidur mau kayak gitu kan, gitu kayak menderita banget gitu. It doesn't stop there. Anita also tried other natural methods such as fruits and seeds, which she believed could spread digestion. Terus aku pernah minum chia seed juga yang katanya bisa lancarin juga, tapi nggak works juga sama aku. Terus pepaya, buah-buahan apa semua yang katanya itu bisa lancarin udah sampai nggak ngefek lagi sih gitu. Sampai aku juga bingung kenapa gitu kan ya, kok bisa begitu gitu. Sampai the moment aku udah makan pepaya setengah biji pun itu nggak keluar. Aku sampai kayak aduh mesti gimana lagi gitu. Karena kan biasanya pikirnya cobain natural dulu deh buat keluarin gitu. Sampai akhirnya aku konsultasi dokter, memang dikasih pencahar sih gitu. Dan diminumnya hanya saat diperlukan. Tapi masalahnya aku tiap hari memerlukan itu. Anita's life seems to enter into a devil circle. Moves from one run to another. Released from the diet medicine run,
Anita enters the laxative round. Anita worries about her body health, a regret that comes after 25 years of wrong lifestyle patterns. Secara fisik sih, secara kesehatan aku belum pernah cek internal aku kayak ginjal aku gimana setelah sekian lama minum obat yang obat-obatan diet atau herbal diet gitu ya. Aku belum pernah cek sih. Cuman setahu aku usus aku jadi males, jadi nggak bisa melakukan fungsinya secara ideal lah gitu. Yang seperti orang biasa mungkin mereka makan keluar ya biasa aja gitu. Kalau aku tuh perjuangan banget sebenarnya, tapi kan dulu nggak ada yang tahu ya. Karena aku juga ngelihatnya ya aku juga masih bisa minum apalah gitu. Anita keeps looking for ways to facilitate her digestions naturally, but all methods did not work on her body. Day by day, the dose of laxative that Anita consumed was increasing. Anita's fear is increasing until when that she has to depend on medicine